ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pembahasan terkait dengan kitab haji dan umrah, yang mana di pembahasan terakhir sekali kita sudah membahas tentang keutamaan ibadah haji maupun umrah itu sendiri. Maka kita akan membahas di pembahasan yang pertama ini tentang tata cara pelaksanaan umrah, ya. Mengenal apa-apa yang akan dilakukan oleh orang yang melaksanakan umrah. Kemudian sebelum dilanjut, ikhwas sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama terkait dengan orang tua yang membawa anaknya ke masjid, maka hendaknya diperhatikan anaknya untuk kemudian didampingi agar tidak kemudian mengganggu jamaah lain dan tidak mengganggu kekhusyuan di dalam ibadah dan juga dalam belajar. Kemudian juga bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan bisa menggunakan tulisan atau juga bisa langsung. Kalau untuk penggunaan tulisan bisa disampaikan kapanpun, tetapi untuk penyampaian pertanyaan secara lisan disampaikan ketika sudah diberikan kesempatan untuk bertanya nanti. Ikhwas sekalian, membahas tentang masalah umrah. Umrah ini adalah ibadah yang secara pelaksanaannya relatif jauh lebih mudah dibandingkan haji. Jauh lebih mudah. Maka pembahasan tentang masalah umrah ini sederhana sekali. Sederhana. Nah, dan pembahasan tentang masalah umrah ini juga akan kita bahas semirip mungkin dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sabda yang mirip di dalam sholat dan ibadah haji atau umrah. Di dalam sholat beliau bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat diriku sholat. Di dalam permasalahan umrah atau haji, Nabi SAW bersabda dengan kalimat yang mirip. Beliau mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku, maksudnya dari Nabi SAW, tata cara ibadah manasik kalian. Sehingga baik masalah sholat maupun masalah haji dan umrah kita laksanakan semirip mungkin yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian juga di pembahasan nanti akan dibahas istilah-istilah yang sering didengar terkait dengan masalah umrah yang terkadang sering. Mulai dari yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa hal yang dilakukan pertama kali ketika seseorang akan. Yang pertama dilakukan adalah apa? Mandi sebelum ihram. Sebelum seseorang masuk di dalam ihram, ihram itu keadaan seseorang yang sudah berniat umrah atau haji, kemudian dia dikenakan larangan-larangan yang banyak. Itu disebut istilah ihram. Sebelum pelaksanaan ihram itu dilaksanakan, maka yang pertama kita lakukan adalah mandi. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas pakaiannya ketika mau memulai ihram, kemudian beliau mandi. Terus pertanyaannya, mandinya ini mandi yang seperti apa? Maka di dalam hadis tidak dijelaskan tata cara mandi ini. Sehingga mandi ini dikembalikan kepada cara atau dikembalikan kepada orang yang mandi. Tentu dengan mandi biasa. Begitu pula ketika seseorang mandi ini, dia boleh menggunakan sabun, dia boleh menggunakan sampo, dia boleh menggunakan sikat gigi, dia boleh juga mencukur rambut atau bulu-bulu yang memang harus dibersihkan. Ingat, yang dilakukan ini adalah sebelum orang itu ihram. Kita belum membahas orang itu ketika ihram, belum. Seperti apa misalkan? Seperti bulu ketiak, itu juga mesti dihilangkan, bulu kemaluan, merapikan kumis. Ini rambut-rambut yang mesti dihilangkan. Lantas kemudian muncul juga sebuah pertanyaan, bagaimana dengan rambut-rambut lain yang tidak dijelaskan di dalam agama?
Kan di badan kita ini, ikhwas sekalian, ada rambut-rambut yang harus dihilangkan, ada rambut-rambut yang haram dihilangkan, dan ada rambut-rambut yang hukumnya tidak ada. Rambut-rambut yang harus dihilangkan tadi, mulai dari rambut ketiak, rambut kemaluan, kemudian kumis ini dirapikan. Rambut-rambut yang nggak boleh sama sekali untuk dihilangkan adalah apa? Alis, kemudian apa? Kok ragu? Kemudian ini nggak boleh dihilangkan. Hanya itu saja, setahu saya. Hanya dua ini saja. Lantas bagaimana dengan rambut-rambut yang lain? Contoh misalkan seseorang yang memiliki bulu dada yang banyak atau bulu punggung yang banyak. Saya punya kawan orang Kanada itu rambutnya banyak sekali, luar biasa. Di tangannya itu bulunya tebal, di punggungnya ada, di depannya ada. Terus pertanyaannya, ini hukumnya bagaimana? Bulu kaki misalnya, ini hukumnya bagaimana? Maka para ulama menjelaskan bahwa rambut-rambut yang tidak memiliki hukum ini dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jika keberadaan bulu ini mengganggu dirinya di dalam pelaksanaan ibadah umroh nanti, apakah muncul bau yang tak sedap dari bulu tersebut, atau justru akan mengganggu dia sehingga selama perjalanan umroh itu sibuk garuk sana garuk sini, mengganggu, maka apa? Tidak masalah kalau kemudian bulu itu dihilangkan, karena memang hukumnya tidak ada. Adapun rambut-rambut yang nggak boleh dihilangkan, memang nggak boleh dihilangkan. Kemudian setelah seseorang mandi, maka dia diperbolehkan menggunakan minyak wangi. Ingat, pembahasan ini belum masuk di dalam pembahasan ihram. Ini sebelum ihram. Setelah dia mandi, dia boleh pakai minyak wangi. Tapi penggunaan minyak wangi ini hanya boleh dilakukan di badan, bukan di kain ihramnya. Silahkan digosok badannya itu dengan minyak wangi, nggak masalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Bahwasannya aku memakaikan wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ihram. Jadi sebelum ihram, istrinya yang menggunakan atau memberikan wewangian. Kemudian apa? Begitu pula li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Kemudian pada saat setelah tahallul, sebelum melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini nanti akan dibahas di dalam pembahasan haji. Kemudian dalil yang mengatakan bahwa penggunaan minyak wangi ini sebelum ihram dilarang untuk di kain, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengatakan anna rajulan qala, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim minats thiyab, pakaian apa yang harus dilakukan oleh orang yang muhrim? Maka Nabi SAW bersabda, la talbasul kumusa walal amaim walal sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidu na'lain falyalbas khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu minats thiyabi syai'an massahu az-za'faran aw waras. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah dia menggunakan gamis, jangan dia menggunakan sorban, jangan dia menggunakan celana, jangan dia menggunakan topi, jangan juga dia menggunakan khuf, sepatu yang menutupi mata kaki. Kecuali jika dia nggak punya sandal, maka dia boleh pakai khuf ini dengan syarat khufnya itu dipotong sampai berada di bawah mata kaki. Kemudian apa? Dan janganlah dia memakai pakaian atau menggunakan kain yang terkena za'faran atau waras. Za'faran atau waras ini dua jenis tanaman yang biasanya menimbulkan wangi, berwarna kuning dan menimbulkan wewangian. Terus kemudian setelah seseorang mandi, maka apa yang dilakukan? Pakaian yang harus dipakai adalah pakaian ihram, yakni 2 lembar kain. Pakaian ihram adalah 2 lembar kain, satu bagian untuk menutupi bagian pusar ke bawah, dan ini khusus bagi laki-laki, satu lagi untuk menutupi bagian atas.
Adapun ketentuan pakaiannya bukan pakaian yang tidak berjahit. Kalau di dalam kitab-kitab fikih sering disebutkan apa? Larangan orang yang ihram adalah menggunakan pakaian berjahit. Sebetulnya kalimat pakaian berjahit ini gak ada di dalam hadis Nabi, gak ada. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan umroh atau haji mendapati kain ihramnya itu ada benang jahitannya, tidak perlu risau. Karena ketentuannya bukan di jahitannya, bukan. Tetapi di apa? Di kain yang kemudian dibentuk dengan bentukan tubuh. Kain yang membentuk tubuh. Seperti baju yang kita pakai ini baju kain yang membentuk tubuh. Orang yang menggunakan celana itu juga membentuk tubuhnya. Maka yang dilarang oleh Nabi SAW adalah apa? Tadi yang dibahas. Jangan menggunakan gamis, jangan menggunakan serban, jangan menggunakan celana, jangan menggunakan topi. Ini semua pakaian-pakaian yang membentuk tubuh. Kenapa kok muncul istilah berjahit itu? Istilah ini dikeluarkan oleh para ulama supaya kita itu memahaminya gampang. Oh, nggak berjahit. Jadi seperti itu. Karena kalau dikatakan harus tidak boleh berjahit, maka bisa saja saya mengatakan saya beli kain, kemudian kainnya saya bentuk begini, tidak saya jahit, saya staples. Tapi saya bikin begini bentuknya, boleh apa enggak? Tidak boleh. Berarti bukan masalah jahitannya. Yang dipermasalahkan itu apa? Pakaian yang membentuk tubuh. Sedangkan untuk para wanita adalah menggunakan pakaian keseharian. Pakaian sehari-hari silakan dipakai. Tentu yang menutup aurat, bukan pakaian sehari-hari yang nggak karuan. Dan juga apa? Walaupun penggunaan pakaian sebutannya itu pakaian keseharian, usahakan para wanita jangan juga menggunakan pakaian yang mencolok. Nggak boleh. Seperti ada saya lihat berita itu, ada para wanita yang kemudian ketika pulang dari ibadah haji, semua perhiasannya dipakai. Gelangnya, kalungnya, ini dan sebagainya. Ini tidak perlu ya. Kebiasaan seperti ini tidak baik, tidak boleh. Nah, sehingga wanita menggunakan pakaian keseharian. Lantas bagi yang menggunakan cadar, maka apa? Hendaknya cadar ini dibuka. Para wanita ketika melaksanakan ibadah umroh atau haji dilarang menutupi wajahnya. Kemudian apa? Hanya saja terdapat keringanan bahwa jika wanita tersebut dilewati oleh para laki-laki, maka dia boleh menutup wajahnya sebentar, kemudian setelah itu dia membukanya kembali. Hal seperti ini yang dilakukan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan ibadah haji, maka apa? Beliau tidak menutup wajahnya. Ketika ada segerombolan laki-laki lewat, maka beliau menutupi wajahnya dengan kain. Setelah laki-laki ini lewat, dibuka kembali. Jadi seperti itu. Nah, dalilnya apa? Tadi yang sempat kita bahas, sabda Nabi SAW, la talbasul qamis walas sarawilat walal amaim walal baranis illa an yakuna ahadun laysat lahu na'lan falyalbasil khuffain wal yaqta asfala minal ka'bain wala talbisu syai'an massahu za'faran walal waras. Tadi sudah kita baca. Kemudian apa? Nabi SAW melanjutkan, wala tantaqibil mar'atul muhrimah wala talbisil quffazain. Para wanita yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya dan juga tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi dua ini yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para wanita. Kalau kaos kaki gimana? Kaos kaki gimana? Boleh apa enggak? Harus gitu. Harus mau ihram enggak ihram pakai kaos kaki. Perempuan. Kaki bagian dari auratnya. Ya. Jadi sebagian para wanita kadang enggak paham tentang masalah ini. Kainnya lebih cingkrang dari kita. Jangan sampai begini, salah. Laki-laki kainnya seperti itu, perempuan enggak. Ditutup dengan kaos kaki, mesti ditutup dengan kaos kaki. Nah, setelah seseorang sudah mandi, kemudian dia pakai minyak wangi di badannya, tidak di kainnya, kemudian menggunakan kain ihram. Kain ihram tadi adalah 2 lembar kain.
yang kainnya itu tidak membentuk tubuh. Sehingga apa ikhwas sekalian? Ketika seseorang menggunakan kain ihram, maka dia tidak lagi menggunakan kain apapun. Tidak baju dalam, tidak celana dalam, tidak apapun. Gak ada sama sekali. Semuanya yang dipakai hanya 2 lembar kain saja. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat. Pelaksanaan sholat 2 rakaat ketika akan melaksanakan umroh menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya saja ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, sholat 2 rakaat tersebut hendaknya dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwasannya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u bidzil hulaifah. Nabi SAW itu sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Nanti kita akan bahas apa itu Dzul Hulaifah. Kemudian apa? Beliau sholat 2 rakaat. Thumma idza stawat bihin naqa qa'imatan inda Masjidil Hulaifah ahalla. Ketika Nabi SAW sudah naik di atas kendaraannya di Masjid Dzul Hulaifah, maka beliau memulai niat ihramnya. Hadis yang lain, sebagian ulama mengatakan sholat 2 rakaat ini tidak disyariatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra thumma rakiba rahilatahu falamma ala jabalil Baidah ahalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur kemudian mengendarai kendaraannya, ketika sampai di Bukit Baidah beliau memulai niat ihramnya. Maka di sini saya sampaikan yang menyatakan bahwa sholat 2 rakaat tidak disyariatkan memahami bahwa sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat zuhur yang diqashar. Sedangkan jika kita tidak datang pada waktu tersebut maka tidak perlu sholat. Wallahu a'lam, yang saya ikuti dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yakni hendaknya seseorang yang akan memulai ibadah umrohnya melakukan sholat 2 rakaat. Setelah sudah selesai dari itu, maka apa? Hal keempat yang mesti dilakukan adalah berniat ihram. Saya tulis di situ, ihram di sini yang dimaksud adalah keadaan di mana seseorang masuk dalam sebuah situasi yang membuatnya haram melakukan hal-hal yang sebelumnya halal bagi dirinya. Ingat istilah takbiratul ihram? Ingat istilah itu? Kapan itu? Kapan itu? Tidak pernah dilakukan? Kapan itu takbiratul ihram? Ketika sholat. Takbir pertama itu disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu kita menjadi haram melakukan hal-hal yang sebelumnya halal. Sebelum kita takbir itu bicara boleh? Boleh nggak? Boleh. Sebelum takbir itu makan boleh? Minum boleh? Boleh. Melihat ke atas boleh? Boleh. Ketika sebelum takbir itu, begitu takbir itu diucapkan, semua yang tadi kita sebutkan jadi haram. Gak boleh ngomong, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh lihat ke atas, gak boleh lihat ke belakang. Maka orang yang ihram, maksudnya dia masuk di dalam keadaan yang banyak perbuatan-perbuatan itu jadi haram bagi dirinya. Kemudian apa? Orang yang sudah dalam keadaan ihram disebut sebagai muhrim. Ini istilah yang sering salah difahami oleh orang. Ketika berjumpa dengan orang lawan jenis, maka dia mengatakan bukan muhrim. Memang bukan. Memang bukan, dong saya nggak umroh. Tetapi yang tepat adalah apa? Saya bukan mahramnya, bukan muhrim, bukan. Ya, tapi mahram. Kalau orang yang sedang ihram, maka dia adalah muhrim. Saya sedang muhrim, saya sedang berihram. Nah, kemudian apa? Berniat ihram dari miqat. Dari miqat. Apa itu miqat? Miqat ini bermakna batas dimulainya pelaksanaan haji atau umroh. Jadi ikhwas sekalian, kita ketika mau melaksanakan umroh, nggak bisa mulainya dari Pontianak, nggak bisa. Atau mulainya dari Jakarta, nggak bisa juga. Ada tempatnya tersendiri untuk kita memulai, tempatnya di situ. Nah, kemudian saya sampaikan terkait miqat, maka terbagi menjadi 2.
Ada istilahnya mikot zamaniyah dan ada mikot makaniyah. Adapun mikot zamaniyah itu maknanya batas dimulainya umroh atau haji dari sisi waktu. Untuk umroh maka waktunya ini sepanjang tahun, bebas. Asal bisa berangkat, gak ada masalah. Tapi kalau untuk haji maka waktunya ditentukan. Yakni kapan? Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, atau 13. Jadi ada sekitar 6 hari pelaksanaan ibadah haji itu. Di luar waktu ini haji nggak bisa dilakukan. Misalkan sekarang berangkat, Ustaz saya mau haji sekarang, nggak bisa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, itu mikot zamaniyah. Mikot makaniyah itu apa? Batas dimulainya umroh atau haji dari sisi tempat. Oke, sekarang umroh kapan aja boleh? Boleh. Tempatnya gimana? Maka tempatnya sudah Nabi SAW tentukan. Nah, maka di sini kita akan bahas satu persatu. Mikot makaniyah atau tempat memulai ihram itu yang disampaikan oleh Nabi SAW ada 5. Yang pertama yang disebut dengan Dzul Hulaifah atau Dzul Hulaifah. Yang kemudian sekarang itu lebih dikenal dengan istilah Bir Ali atau Abyar Ali. Biasa sering disebut seperti itu. Ini adalah mikot paling jauh dari Ka'bah. Mikot paling jauh dari kota Mekah. Jaraknya apa? 450 km sebelah utara. Jadi ini Mekah, sebelah utara itu tempatnya Dzul Hulaifah. Nah, dekat sekali dengan kota Madinah. Jadi kalau dari Masjid Nabawi kita berangkat ke Dzul Hulaifah ini paling sekitar 17-an kilo gitu saja, itu nggak jauh. Dari situ sampai ke kota Mekah sekitar 450 kilo. Maka jamaah umroh yang mendarat di Madinah, maka dia nanti akan apa? Ihramnya dari tempat ini. Pasti itu. Ya, pasti seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Juhfah. Sekarang terletak di kota Rabi'. Jadi ada sebuah kota namanya Rabi' di Arab Saudi, itu yang disebut dengan Juhfah. Sekitar 183 km sebelah utara, agak ke arah barat laut dari kota Mekah. Jadi dia agak ke atas tapi miring sedikit. Mikot ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang datang dari Afrika Utara. Mulai dari Mesir, terus sebelahnya ada Libya, ada Tunis, pokoknya Afrika sebelah utara. Mereka kalau naik pesawat mau mendarat di Jeddah pasti lewat sini. Tempatnya namanya Juhfah. Kemudian yang ketiga ada Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini sering dikenal dengan nama As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir. Ini sekitar 75 km sebelah timur dari kota Mekah. Mikot ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang datang dari negara Teluk. Mulai dari Oman, Dubai, dan sebagainya. Mereka kalau mau melaksanakan ibadah umroh pasti lewat sini. Nah, Dahulu pilot-pilot Indonesia, saya tidak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu pilot-pilot Indonesia sering kalau mau mendarat di kota Mekah sering melewati yang namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Jadi pilot-pilot akan mengatakan 1 jam lagi kita akan melewati mikot, maka dia siap-siap, siap-siap semuanya. Nanti akan disampaikan 1/2 jam lagi kita akan melewati mikot. Mikot apa? Mikot ini Qarnul Manazil. Kemudian ada yang namanya Yalamlam. Sekarang dikenal dengan nama As-Sa'diyah. Sekitar 92 km sebelah barat daya kota Mekah. Dan ini lebih dekat dengan negeri Yaman, ke arah bawah. Kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang muslim dari Yaman, mereka kalau mau pergi pasti akan melewati mikot ini, Yalamlam. Kemudian yang kelima adalah Dzatu Irkin, yang sekarang dikenal dengan Ad-Dhariba, sekitar 94 kilo
sebelah timur laut dari kota Mekah. Ini untuk saudara-saudara kita yang datang dari negeri Irak dan sekitarnya. Inilah ikhwas sekalian 5 tempat atau 5 titik di mana seseorang itu memulai ihram. Maka di situ saya sampaikan, penting, siapa saja yang melewati mikot kemudian tidak berniat di mikot tersebut, dia memang mau umroh, lewat di mikot tersebut tapi nggak niat. Apakah karena lupa atau sengaja? Maka apa? Pilihannya cuma 2. Dia mesti kembali ke mikot itu, atau dia teruskan perjalanannya tetapi diharuskan menyembelih kambing sebagai denda. Jadi seperti itu. Nah, sebagian kaum muslimin yang melaksanakan umroh, jika mereka itu pergi dari Indonesia dan akan mendarat di Jeddah, kalau Bapak lihat di situ saya cantumkan ada peta. Jeddah itu kan sebelah kirinya Mekah. Qarnul Manazil itu sebelah kanan. Maka kalau kemudian seseorang itu berangkat dari Indonesia dan mendarat di Jeddah, kemungkinan besar dia akan lewat Qarnul Manazil. Kemungkinan. Atau dia nanti akan lewat Yalamlam, lewat bagian bawah. Jadi seperti itu. Maka kalau kemudian kaum muslimin lewat tempat ini dan tidak berniat ihram, maka apa? Pilihannya cuma 2. Kita minta pilot ini untuk balik lagi, atau apa? Kita teruskan saja kemudian kita sembelih kambing. Cuma 2 itu saja. Kemudian sebagian kaum muslimin memahami bahwa apa? Boleh Ustaz seseorang itu berniat ihram di Jeddah. Berniat ihramnya di mana? Di Jeddah. Ikhwas sekalian, pendapat seperti ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, begitu pula oleh para sahabatnya dan ulama-ulama di bawahnya. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi jangan kemudian mau kalau disuruh ihramnya di Jeddah. Tidak mau, tidak boleh. Karena nanti apa? Akan ada denda yang menanti kita. Dalilnya apa? Bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengatakan waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan mikot. Ini sudah ditentukan oleh beliau. Sudah ditentukan. Apa itu? Li ahlil Madinah Dzulhulaifah. Untuk penduduk kota Madinah apa? Dzulhulaifah tadi yang kita sebut. Wali ahli Syam Juhfah. Dan untuk negeri Syam itu apa? Juhfah. Wali ahli Najdin Qarnul Manazil. Untuk ahli Najd itu Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Dan untuk negeri Yaman itu Yalamlam. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fahunna lahun waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin mimman aradal hajj wal umrah. Tempat itu bagi orang-orang yang telah disebut. Jadi Nabi SAW mengatakan hunna lahun, tempat itu adalah mikot bagi penduduknya. Maksudnya apa? Orang Madinah kalau mau melaksanakan umrah mesti lewat Dzulhulaifah. Gak bisa dia muter ke bawah lewat Yalamlam gitu, gak bisa. Dia mesti lewat Dzulhulaifah. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin. Dan siapa saja yang lewat dari tempat itu yang bukan penduduk negeri tersebut. Kayak kita misalkan. Kita, kalau kita mendarat di Madinah, maka kita lewat Dzulhulaifah. Walaupun kita bukan orang Madinah. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Beliau mengatakan, faman kana dunahun famin ahlihi wa kadza fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Ya. Maka apa? Barang siapa yang tinggal sebelum batas mikot tersebut. Ini kalau kita lihat, ini kan batas-batas mikotnya. Tayyib, kalau misalkan sekarang ada seseorang mengatakan saya penduduk Mekah, saya tinggal di Mekah. Terus gimana saya kalau mau umroh? Saya harus keluar dulu misalkan, ke Madinah dulu? Enggak. Nabi SAW mengatakan apa? Dia cukup berihram di tempat tinggalnya. Enggak perlu jauh-jauh. Cukup berihram, dia mandi, pakai pewangian, apa segala macam, dia pakai kain, kemudian setelah itu dia berniat di rumahnya bisa. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain bersumber dari Abu Zubair bahwasannya apa? Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yus'al anil muhil, bahwasannya sahabat Jabir bin Abdullah ditanya
tentang tempat memulai talbiyah atau miqat. Maka apa? Dia mengatakan, ahsibuhu rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengira bahwa dia telah memarfu'kan kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, muhallu ahlil Madinah min Dzul Hulaifah. Tempat memulai talbiyah atau miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, wat tariqul akhar al-Juhfah, jalan yang lain adalah Juhfah, wa muhallu ahlil Iraq min Dzati Irkin, dan orang-orang dari Irak, penduduk Irak itu dari Dzatu Irkin, wa muhallu ahli Najdin min Qarnil Manazil, penduduk Najd itu dari Qarnul Manazil, wa muhallu ahli Yaman min Yalamlam, dan penduduk Yaman itu dari Yalamlam. Kemudian di sini saya sampaikan miqat zamaniyah untuk umrah waktunya bebas dan tidak mengikat, kecuali jika umrah tersebut berkaitan dengan haji, maka harus dilakukan di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu kapan? Bulan-bulan haji itu kapan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah ditentukan atau sudah diketahui. Kapan itu? Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi seseorang kalau mau melaksanakan ibadah haji, kan dia mesti umrah dulu. Kan gitu. Umrahnya ini mesti dilakukan di bulan-bulan haji. Tinggal dia pilih mau bulan Syawal, mau bulan Dzulhijjah, atau mau di bulan Zulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Nanti untuk pelaksanaan ibadah hajinya dimulai pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13 Dzulhijjah. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya sampaikan sampai di titik ini jamaah umroh belum dianggap ihram. Jadi walaupun dia sudah persiapkan semuanya, maka apa? Dia belum dianggap ihram. Jadi ada sebuah pemahaman yang agak keliru, ikhwas sekalian, yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin di kita ini sangat khawatir dengan kain putih yang 2 lembar itu. Begitu disuruh praktek, ayo Pak, kita praktek, enggak mau Ustaz. Kenapa? Kalau saya pakai ini, saya nggak bisa potong kuku, saya nggak bisa. Enggak, bukan, belum. Kain itu bukan kain keramat. Makanya penggunaan kain tersebut tidak akan membuat seseorang menjadi muhrim, enggak. Walaupun kita sekarang sudah siap, sudah sampai di miqat nih misalkan, sudah siap, kita belum dianggap orang yang ihram. Nah, gimana caranya seseorang untuk kemudian menjadi seorang yang muhrim? Itu nanti insya Allah akan kita bahas di pekan yang akan datang. Baik. Itu ikhwan sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin diskusikan terkait dengan masalah tadi atau di luar dari masalah tadi, dipersilakan. Silakan kalau ada. Baik. Di sini ada sebuah pertanyaan. Di zaman modern sekarang ini ada yang namanya mengedit foto, yang pada awalnya wajahnya penuh dengan jerawat kemudian menjadi mulus, yang awalnya hitam menjadi putih. Bagaimana status hukum hal terkait perbuatan tersebut? Ikhwas sekalian, terkait dengan hukum foto memang para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang menyamakan foto ini seperti lukisan, ada juga yang tidak menyamakan foto dengan lukisan. Rasulullah SAW melarang dan melaknat orang-orang yang melukis atau yang minta dilukiskan. Itu nggak boleh. Tetapi untuk masalah foto, sebagian ulama mengatakan sama saja, apa bedanya? Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah memiliki sebuah analogi yang cukup sulit untuk dibantah tentang masalah foto. Foto. Yang kita bahas sekarang hukum fotonya, bukan masalah memajang foto, itu beda lagi. Yang kita bahas adalah hukum foto. Beliau mengatakan bahwa kalau misalkan seseorang menulis di kertas, misalkan
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tulis, kemudian dia masukkan ke dalam mesin fotokopi. Kemudian kan keluar tuh, hasilnya kan keluar dari mesin fotokopi. Sekarang pertanyaannya, itu tulisan yang keluar itu tulisan fotokopi atau tulisan saya? Atau tulisan manusia? Tulisan fotokopi. Fotokopi bisa nulis? Tidak bisa. Berarti itu tulisan saya. Hanya mesin ini kemudian mesin ini kemudian memperbanyak tanpa sama sekali merubah apa yang saya tulis. Tidak ada. Berbeda dengan lukisan. Lukisan itu apa? Hasil imajinasi orang. Dia lihat sesuatu, kemudian dia masukkan dalam otaknya, dia imajinasikan di dalam otaknya, kemudian dia tuang di dalam gambar. Jadi seperti itu. Maka beliau mengatakan foto tidak sama dengan gambar, tidak sama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentang permasalahan ini, dan wallahu a'lam dalam masalah ini saya mengikuti pendapat beliau bahwasanya foto ini tidak sama dengan gambar. Tetapi kalau kemudian yang ditanya hukum memajang foto, ini tidak boleh. Terlebih lagi sebagian kaum muslimin terkadang majang foto keluarganya itu di ruang tamu. Semua, istrinya, anak perempuannya, semuanya. Terus kemudian tamunya duduk langsung melihat ke arah foto tersebut. Seakan-akan tuan rumahnya mengatakan, ini adalah istri saya, silakan pandangi sampai kapanpun. Lah terus untuk apa sekarang dipajang kalau kayak gitu? Apa tujuannya sekarang? Maka memajang foto ini para ulama sepakat bahwa hal itu gak boleh dilakukan. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri ketika ditanya apa hukum memajang foto, gak boleh. Majangnya itu gak boleh. Silakan kalau mau foto-foto, silakan masukkan album, tutup, simpan. Ketika nanti mau lihat lagi, buka lagi. Jadi seperti itu. Adapun mengedit foto ini sekarang pertanyaannya tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jika tujuannya tadi untuk kemudian dipajang, maka nggak boleh. Jika tujuannya adalah apa? Supaya ketika ta'aruf pernikahan calonnya senang. Ini penipuan. Namanya orang mau nikah harus jujur. Penipuan namanya. Ketika saya mau menikah itu mertua saya itu minta foto saya. Akhirnya apa? Saya foto pakai HP di dokter gigi pada saat itu. Lagi ngantri dokter gigi di tempat tunggunya, saya foto gini. Sudah, saya kirim begitu saja. Nggak ada saya edit, nggak ada apa. Terus keadaannya kayak gitu, belum mandi lagi gitu pada saat itu. Jadi nggak boleh ya. Nah, maka tujuan dari pengedit ini untuk apa? Wallahu a'lam, kalau yang saya lihat, edit ini tujuannya adalah supaya indah untuk kemudian dipajang, nggak terlalu malu-maluin. Jadi sebaiknya hal seperti ini ditinggalkan. Dan bahkan perbuatan seperti ini bisa masuk di dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nggak boleh. Seseorang rahangnya besar, kemudian diedit jadi kecil, ini nggak boleh mas sekali. Ini sudah masuk di dalam perbuatan menggambar. Jadi ini nggak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum mengumumkan kematian seseorang dengan menggunakan mic di masjid agar anggota fardu kifayah dapat segera mendapatkan informasi tersebut dan menyegerakan kewajiban daripada tim fardu kifayah itu sendiri, seperti memandikan, mengkafankan dan lain-lain. Karena di dalam kitab Fathul Bari disebutkan an-na'yu laisa mamnu'an kulluhu wa innama nuhiya amma kana ahlul jahiliyah yasna'unahu fakanu yursiluna man yu'lin bi khabari mautil mayyit ala abwabid duwar wal aswaq. Jadi dikatakan bahwa pengumuman an-na'yu, mengumumkan kematian itu tidak dilarang secara keseluruhan. Tetapi yang dilarang itu adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka itu mengutus utusan untuk mengumumkan kabar kematian mayit itu di rumah-rumah orang dan juga di pasar. Terkait dengan masalah mengumumkan kematian di masjid, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika
kaum muslimin tidak mengetahui kabar kematian seseorang, maka tidak masalah kalau kemudian masjid mengumumkannya. Tapi kalau kemudian warga sekitar sudah tahu semuanya bahwasannya ada seseorang yang wafat, ada seseorang yang wafat, telah wafat ini dan lain sebagainya, maka pengumuman seperti ini nggak perlu dilakukan. Ingat, jika yang dibahas adalah mengumumkan orang meninggal. Tapi kalau mengumumkan akan dilaksanakan sholat, ini tidak masalah. Beda ya? Beda. Mengumumkan kematian seseorang dan mengumumkan akan dilaksanakan sholat jenazah, ini dua hal yang berbeda. Kalau akan dilaksanakan sholat jenazah, maka silakan diumumkan. Ini tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, ini tidak perlu dilakukan di masjid jika warga sekitar sudah pada tahu. Jadi tidak perlu dilakukan hal tersebut. Adapun tim fardu kifayah, supaya tim fardu kifayah tahu, sekarang sudah ada yang namanya grup WA. Ya, jangankan orang meninggal, orang kepleset di masjid aja itu sudah masuk di WA. Ya, jadi tidak perlu. Saya rasa kalau kemudian kita tinggal di tempat yang berita itu cepat sekali menyebar, tidak perlu diumumkan. Kecuali pengumuman sholat jenazah, maka itu bisa diumumkan. Misalkan jamaah pada datang dan tidak tahu di sini akan dilaksanakan sholat jenazah, kemudian diumumkan, insya Allah nanti setelah sholat akan dilaksanakan sholat jenazah dan begitu seterusnya. Ini nggak masalah dilakukan. Jadi seperti itu. Baik. Kita cukupkan akhwat sekalian pembahasannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.